Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Misbahul Khair, mahasiswa Institut Sains dan Teknologi Anukoyah, ingin mempresentasikan materi Manajemen Sistem Informasi dengan judul Desain Diagram Website I Love Translation. Baik, langsung saja kita ke pembahasannya. Desain diagram website I Love Translation. Desain diagram website I Love Translation merupakan website yang bergerak di bidang penerjemahan teks. Website tersebut banyak digunakan orang-orang karena ketepatan penyusunan katanya sangatlah baik. Nah, sekarang ini banyak orang-orang yang sudah menggunakan teknologi informasi dan sebagaimana mestinya yang terdapat di teknologi informasi tersebut tidak hanya di satu negara, melainkan dari banyak negara. Nah, orang-orang untuk dapat mengetahui informasi dari luar negeri, mereka harus bisa memahami atau mengerti bahasa mereka. Nah, gimana misalkan orang-orang pelosok desa yang masih sulit untuk belajar bahasa asing, nah mereka bisa mengakses website yang menerjemahkan suatu teks atau bisa menerjemahkan suara misalkan untuk bisa memahami bahasa asing seperti itu. Nah, di sini website I Love Translation di sini merupakan website yang menerjemahkan teks saja, akan tetapi di dalam penerjemahannya tersebut sangatlah akurat dan mudah dipahami oleh seorang yang ingin menerjemahkan suatu teks. Nah, beda halnya dengan website-website terjemahan yang lainnya yang mungkin agak sedikit rancu apabila diterjemahkan. Nah, oleh karena itu, mari kita langsung lihat di desain diagram website I Love Translation-nya. Pertama-tama yaitu flowchart. Di sini terdapat flowchart dari website I Love Translation. Yang pertama ada start atau mulai, masuk aplikasi, masukkan teks, pilih menu bahasa, terjemahkan. Nah, setelah diterjemahkan, apakah user akan menyalin teks atau membaca teks. Setelah itu selesai. User masuk ke website, memasukkan atau menulis teks yang akan diterjemahkan, lalu memilih menu bahasa yang terdiri dari 111 bahasa dan terjemahkan. Setelah diterjemahkan, user dapat mengcopy atau hanya sekedar membaca teks yang telah diterjemahkan. Nah, kalau di website di website I Love Translation ini, user tidak perlu login untuk mendapatkan akses terjemahan tersebut. Langsung saja mereka bisa meletakkan teksnya tersebut dan langsung diterjemahkan, itu bisa. Terus yang selanjutnya, data flow diagram, diagram konteks. Dari diagram konteks di sini kita bisa melihat ada input teks, ada output teks, ada user, dan ada aplikasi I Love Translation. Nah, simple. Karena kenapa? Karena ini hanya website untuk menerjemahkan teks. Nah, dari gambar DFD di samping, kita bisa menguraikan tahapan-tahapan dari sebuah sistem, yaitu tahapan atau proses mengakses aplikasi, tahapan input teks yang akan diterjemahkan, dan proses penerjemahannya. Lanjut, data flow diagram, diagram 0. Nah, pada diagram 0 di sini kita bisa melihat lebih rinci bagaimana alur dari sistem website I Love Translation tersebut. Nah, kita dapat melihat di sini ada menu bahasa, ada teks input, ada user, teks terjemahan, dan ada I Love Translation-nya. Kita mulai dari awal. Diagram 0. Pada tahapan di samping, user menuliskan teks yang ingin diterjemahkan pada kolom teks.
Selanjutnya, user dapat memilih bahasa yang ingin digunakan dalam menerjemahkan teksnya. Kemudian, sistem akan menerjemahkan, akan keluar 3 output hasil terjemahan teksnya, dan user memilih terjemahan yang diinginkan dan mengkopinya atau hanya membacanya saja. Nah, sini sudah lebih rinci. Kemudian yang selanjutnya yaitu ERD atau Entity Relationship Diagramnya. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama itu ada sistem, kemudian ada mengubah kata, menerjemahkan, dan user. Nah, di dalam sistem di sini ada copy, kemudian ada history, ada teks, ada bahasa, dan ada terjemahan. Langsung ke kata, ada teks dan juga ada bahasa. Nah, sistem menerima teks yang dimasukkan oleh user dan akan mengolahnya sehingga sistem mengerti dengan apa yang dimaksud selanjutnya. Selanjutnya, sistem akan menerjemahkannya dan akan mengirim hasil terjemahan tersebut kepada user. User dapat memilih terjemahan tersebut. Terjemahan tersebut terdiri dari 3 kelompok. Ada terjemahan pertama, ada terjemahan kedua, dan ada terjemahan ketiga. Nah, user dapat memilih terjemahan mana yang lebih cocok, seperti itu. Mungkin hanya ini dari saya, Ahmad Misbahul Khair. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.